Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Oktaviani, NIM 1911250068, Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, ruang 3B. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Fitrah AUD sebagai peserta didik. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, diantaranya sebagai berikut. 1. Pengertian dari fitrah. Yang kedua, komponen-komponen psikologis dalam fitrah. Yang ketiga, pengertian pendidikan anak usia dini. Yang keempat, masalah-masalah pokok dalam pendidikan anak usia dini. Yang kelima, implikasi fitrah anak usia dini sebagai peserta didik. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini ya. Baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja melakukan penjelasan dari materi tersebut. 1. Pengertian dari fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan struktur yang paling sempurna dari makhluk yang lain. Struktur manusia terdiri dari unsur jasmani maupun rohani. Menurut pandangan Islam, kemampuan dasar tersebut dinamakan sebagai fitrah. Dalam pengertian lain dijelaskan secara rinci. 1. Fitrah adalah ciptaan Allah, yaitu bahwa manusia telah diberikan potensi yang paling bagus oleh Allah. Yang kedua, fitrah berarti ciptaan atau sifat tertentu yang mana setiap penciptanya sifat pembawaan sejak lahir. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan dasar disebut sebagai fitrah. Dalam pengertian etimologi, berarti kejadian. Kata fitrah berasal dari kata fathoroh yang berartikan menjadikan. Menurut Syah Mina Zain 1986, fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Makna fitrah secara bahasa atau harfiah ini disinonimkan atau disepadankan dengan kata halakha. Kata halakha banyak digunakan oleh banyak orang untuk menyatakan penciptaan sesuatu. Seperti kabbalal lahus samawati wal ar, yang berartikan Allah telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, komponen psikologis dalam fitrah. Dari berbagai pandangan ulama dan ilmuwan Islam yang telah memberikan makna fitrah, dalam istilah fitrah yang diangkat dari firman Allah dan sabda Nabi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fitrah adalah suatu kemampuan dasar berkembangnya manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Di dalamnya terkandung berbagai komponen psikologis yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan bagi kehidupan manusia. Komponen-komponen potensial tersebut sebagai berikut. 1. Kemampuan dasar untuk beragama atau ad-dinul qayyimah, di mana faktor iman merupakan intinya beragama manusia. Muhammad Abdul Ibnu Qasim Abu Allah Al-Maududi Sayyid Qutb berpendapat sama bahwa fitrah mengandung kemampuan asli untuk beragama Islam, karena Islam adalah agama identik dengan fitrah. Ali Fikri lebih menekankan kepada faktor hereditas atau keturunan. Dari bapak
ibu yang menentukan keberagamaan anaknya. Faktor keturunan psikologis atau hereditas kejiwaan. Orang tua anak merupakan salah satu aspek menentukan kehidupan manusia. Yang kedua, mawahib atau bakat, dan kabiliyat atau tendensi atau kecenderungan yang mengacu pada keimanan kepada Allah. Dengan demikian, maka fitrah mengandung komponen-komponen psikologis yang berupa keimanan tersebut. Karena keimanan bagi seseorang mukmin merupakan penggerak bagi dirinya sendiri yang memberikan semangat untuk mencari kebenaran yang hakiki dari Allah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Fadli Al-Dajmali, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Tunis. Yang ketiga, naluri dan kewahyuan bagaikan kedua sisi dari dua logam. Keduanya saling terpadu dalam perkembangan manusia. Muhammad Profesor Dr. Hasan Langgulung, fitrah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi naluri atau sisi pembawaan manusia yang menjadikan potensi manusia sejak lahir, dan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabinya. Jadi potensi dan wahyu merupakan faktor yang dampak dari dua sisi, ibarat mata uang logam yang mempunyai dua sisi yang sama. Keempat, kemampuan dasar untuk beragama secara umum tidak hanya terbatas kepada agama Islam. Dengan kemampuan ini, manusia dapat menjadi banyak beragama. Aspek-aspek psikologis dalam fitrah adalah kemampuan komponen dasar yang bersifat dinamis, responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pengaruh pendidik. Aspek-aspek tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Bakat, suatu kemampuan yang potensialnya mengacu pada perkembangan akademis dan keahlian dalam kehidupan. Bakat ini berpangkal pada kemampuan kognisi atau daya cipta, konasi atau kehendak, dan emosi atau rasa yang disebut dalam psikologi filosofis ada 3 kekuatan rohani manusia. Kedua, insting adalah suatu kemampuan dalam berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses pembelajaran. Kemampuan insting ini merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, nafsu atau dorongan-dorongan. Dalam tasawuf dikenal nafsu laulamah yang mendorong pada ke arah perbuatan mencela dan merendahkan orang lain. Nafsu amarah yang mendorong pada perbuatan kejahatan. Nafsu birahi atau eros yang mendorong ke arah perbuatan seksual untuk memuaskan kehidupan berkelamin. Yang keempat, karakter adalah kemampuan psikologis yang terbawa sejak lahir. Karakter ini berkaitan dengan tingkah laku, moral, dan sosial secara etis seseorang. Kelima, hereditas atau keturunan adalah faktor-faktor kemampuan dasar yang mengandung ciri-ciri psikologis dan filosofis yang diturunkan oleh orang tua, baik dalam garis yang terdekat maupun dalam garis yang telah jauh. Yang keenam, intuisi adalah kemampuan psikologis manusia untuk menerima ilham dari Tuhan. Intuisi menggerakkan hati dan moral manusia yang membimbingnya menuju ke arah perbuatan dalam situasi yang di luar nalar dan pikiran manusia, namun mengandung makna yang bersifat konstruktif bagi kehidupannya. 3.
Pengertian pendidikan anak usia dini. Anak usia dini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Fitnas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak, supaya anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan yang lebih lanjut. Batas lain mengenai anak usia dini berdasarkan psikologi perkembangan yaitu usia 0 sampai 8 tahun. Di samping pendidikan anak usia dini, terdapat pula terminologi perkembangan anak usia dini, yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membantu anak dalam mengembangkan potensinya secara holistik, baik aspek pendidikan, gizi, maupun kesehatan. Pertumbuhan sering dikaitkan dengan kata perkembangan, sehingga ada istilah tumbuh dan kembang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pertumbuhan merupakan bagian dari perkembangan. Namun, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya bertambahnya berat badan, bertumbuhnya tinggi badan, bertumbuhnya lingkar kepala, bertumbuhnya lingkar lengan, tumbuh gigi susu, dan perubahan tubuh yang lain yang biasanya disebut sebagai pertumbuhan fisik. Adapun perkembangan. Perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menuju kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Proses perubahan mental ini juga melalui tahapan pematangan terlebih dahulu. Bila saat kematangan belum tiba, maka anak tidak dipaksa untuk melakukan tingkat ke selanjutnya, misalnya berdiri. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda, tergantung terhadap faktor bakat, lingkungan, dan kesehatan anak. Oleh sebab itu, perlakuan anak tidak dapat disamaratakan, sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu. Pada saat anak dilahirkan, ia sudah dibekali oleh Tuhan dengan struktur otak yang lengkap, namun belum mencapai proses kematangan yang sempurna. Bayi yang baru lahir memiliki 100 neuron dan triliun sambungan neuron. Otak manusia bersifat hologram yang dapat mencatat, menyerap, menyimpan, dan memproduksi dan merekonstruksi. Kemampuan otak yang dipengaruhi oleh kegiatan ini tidak bersifat spontan, tetapi dipengaruhi oleh mutu dan frekuensi stimulasi yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan-lingkungan sekitar. Stimulasi yang diberikan pertama sekali sangat berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya kepada anak. Keempat, masalah-masalah pokok dalam pendidikan anak usia dini, di antaranya sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang kedua, masih terbatasnya dan tidak meratanya lembaga pelayanan PAUD di terutama perdesaan. Yang ketiga, rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ketua Umum Himpunan PAUD Seluruh Indonesia atau HIMPAUDI, Niti Harawati, mengatakan ada 8 permasalahan dalam dunia pendidikan anak, khususnya pendidikan anak usia dini. Menurutnya, 8 permasalahan tersebut yakni yang pertama, pendidikan guru di mana hanya 23,6% yang berpendidikan S1,
Sementara standar nasional pendidik guru PAUD baik formal maupun non-formal minimal S1. Yang kedua, persoalan kualitas program dalam lembaga PAUD yang masih sepertiga anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat layanan lembaga pendidikan PAUD. Yang ketiga, masalah keterlibatan keluarga yang belum seiring dan sejalan dengan lembaga PAUD. Yang keempat, pembelajaran di PAUD yang seharusnya 80% membangun sikap, namun ini malah memfokuskan pada pembelajaran kalistung. Yang kelima, investasi pendidikan. Keenam, masalah gizi. Yang ketujuh, masalah status guru PAUD yang non-formal belum dianggap sebagai guru. Yang kedelapan, tantangan eksternal. Tantangan guru dan dosen yang masih dikotomi sampai kini setelah 10 tahun masalah tersebut berjalan. Yang kelima, implikasi fitrah anak usia dini sebagai peserta didik. Alat-alat potensi dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayat. Manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensi dan potensi dasar atau fitrat manusia tersebut. Namun demikian, dalam pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam, hukum yang menguasai benda-benda, hukum yang menguasai masyarakat dan manusia itu sendiri. Hukum inilah yang disebut dengan takdir. Pada saat ini, intuisi yang bertajuk pendidikan anak usia dini kini telah menjamur di mana-mana. Dari yang bertahap lokal hingga bertahap internasional sangat mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Namun, di sisi lain, kita harus benar-benar jeli memilih dan memilah mana yang menjadi kebutuhan anak dan mana menjadi kebutuhan orang tua. Sementara, menurut kajian rumpun keahlian dan penyelenggaraan PAUD di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun atau masa keemasan. Tidak ada benar maupun salah mengenai hal ini. Hanya saja orang tua harus benar-benar selektif dalam memilih tempat untuk pertumbuhan anak. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Mereka sangat butuh sosok teladan dan lingkungan yang baik dalam kesehariannya. Baiklah, itulah materi saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk yang lain. Struktur manusia terdiri dari unsur jasmani maupun rohani. Dalam unsur ini, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkarya yang disebut sebagai potensial. Dalam pandangan Islam, kemampuan tersebut dinamakan sebagai fitrah. Dari berbagai pandangan ulama dan para pemuka Islam yang diangkat dalam firman Allah dan sabda Nabi, maka dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah kemampuan dasar berkembangnya yang dianugerahkannya kepadanya. Di dalamnya terkandung berbagai komponen psikologi yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan bagi hidup manusia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.